Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains semuanya. Pernahkah kamu bertanya bagaimana pelangi bisa terbentuk atau kenapa air bisa mendidih saat dipanaskan? Nah, semua pertanyaan itu bisa dijawab lewat ilmu sains. Di video kali ini kita akan mulai petualangan seru mengenal apa itu sains, bagaimana cabang-cabang ilmu sains, bagaimana cara kerja ilmuwan, dan mengapa sains penting dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai belajar tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah di part 1. Kalian tahu tidak, sains itu selalu ada di sekitar kita loh. Dan sains ada di mana-mana. Seperti bagaimana api bisa melepaskan panas atau kalor, bagaimana lampu pijar dapat menghasilkan cahaya. Nah, jawabannya ada di dalam sains. Sains adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam atau benda-benda di alam dengan suatu cara tertentu. Nah, karena sangat luas makna dari sains, sehingga sains terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah cabang biologi. Cabang biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu makhluk hidup. Dan biologi terbagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, seperti ada zoologi yang mempelajari tentang hewan, ada botani yang mempelajari tentang tumbuhan, dan ada entomologi yang mempelajari tentang ilmu serangga. Kemudian yang kedua adalah cabang ilmu fisika, adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu, yaitu ada mekanika, ada elektronika, dan ada optik geometri yang mempelajari tentang ilmu alat optik dan lain-lain. Cabang ilmu selanjutnya adalah kimia, adalah ilmu yang mempelajari tentang zat dan sifatnya. Cabang ilmu kimia dibagi menjadi satu, ada farmasi yang mempelajari tentang obat-obatan, dan tentang kimia organik, di mana ilmu zat kimia yang mempelajari tentang makhluk hidup lainnya. Cabang ilmu selanjutnya adalah geologi, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bumi dan sekitarnya. Cabang ilmu geologi dibagi lagi menjadi satu, ada vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung meletus, kemudian ada seismologi, ilmu yang mempelajari gempa bumi, dan ada paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ilmu fosil. Cabang berikutnya adalah ilmu astronomi, yaitu tentang planet, bintang, luar angkasa, dan alam semesta. Yuk uji pemahaman yang pertama. Si Ucul sedang mempelajari tentang sistem penyimpanan lemak pada unta. Kira-kira cabang ilmu apakah yang dipelajari oleh si Ucul tersebut? Kemudian uji pemahaman yang kedua. Si Indah sedang mengamati luar angkasa dan ada komet, bintang-bintang, dan planet di sana. Dia berharap juga bisa melihat UFO. Cabang ilmu apakah yang dipelajari oleh Indah? Untuk selanjutnya, mari kita belajar atau kita mengenal tentang para ilmuwan sains ya. Ilmuwan yang pertama itu adalah B.J. Habibie yang menemukan pesawat pertama di Indonesia dengan N250 yang dinamakan dengan Gatot Kaca. Yang kedua ada Insinyur Sujiatmo yang menemukan sistem pondasi cakar ayam pada bangunan rumah. Yang selanjutnya ada Albert Einstein, ilmuwan fisika terkenal dan peraih Nobel fisika tahun 1921, yaitu dengan efek foto listrik. Yang selanjutnya ada Al-Khawarizmi, yaitu ilmuwan matematika asal Irak. Dan selanjutnya kita belajar tentang alat-alat laboratorium IPA. Laboratorium IPA adalah tempat para ilmuwan mempelajari suatu hal, mempraktekkan teori, dan melakukan penelitian. Yuk kita mengenal alat-alat IPA, yaitu ada gelas ukur untuk mengukur zat cairan. Kemudian ada mikroskop, alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Kemudian ada Vernier Caliper atau jangka sorong, alat untuk mengukur benda yang sangat kecil dengan ketelitian yang sangat tinggi. Selanjutnya ada Erlenmeyer, alat untuk menyimpan larutan. Selanjutnya ada corong, yaitu sebagai penyangga lipatan kertas saring.
Alat selanjutnya adalah ada termometer, yaitu untuk mengukur suhu badan. Yang selanjutnya adalah ada tabung reaksi, yaitu untuk mencampurkan reaksi atau larutan. Untuk selanjutnya kita akan mengenal simbol-simbol di dalam laboratorium. Simbol yang pertama di sini adalah simbol yang mudah meledak. Kemudian simbol di sini adalah menyebabkan korosif. Dan simbol yang bergambarkan tengkorak ini adalah bahan yang beracun. Selanjutnya simbol bergambar api ini berarti menandakan simbol ini adalah mudah terbakar. Demikian tadi materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang pengukuran besaran dan satuan tunggu part 2.